Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, caranya yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Hamka Farhan Masyaid. Saya semester 5B di Al-Hikmah Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah retorika dakwah yang berjudul Al-Adilatu ala wujudillah. Dalil-dalil eksistensi Allah. Dalil ini menceritakan tentang di mana Allah. Dua cerita yang sangat menarik tentang keyakinan akan eksistensi Allah. Al-Adilatu ala wujudillah. Yang pertama, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seseorang pengembala. Yang kedua, Abdul Qasim Al-Junaid dengan murid-muridnya. Umar radhiyallahu anhu dan seorang pengembala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar bahwa pada suatu hari dia berjalan dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Madinah menuju ke kota Mekah. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan seorang anak gembala yang sedang turun dari tempat pengembalaan kambing-kambing yang sangat banyak. Khalifah Umar bin Khattab ingin menguji sampai di mana anak gembala itu bersifat amanah. Antara keduanya terjadi percakapan sebagai berikut. Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Wahai pengembala, jualah kepadaku seekor anak kambing ternakanmu ini." Sang pengembala pun menjawab, "Aku ini hanya seorang budak." Khalifah Umar bin Khattab berkata, Katakanlah saja nanti kepada tuanmu, kalau anak kambing itu telah dimakan serigala." Sang pengembala pun menjawab, "Fa inallah." Kalau begitu, di mana Allah? Amat pendek jawabannya. Fa inallah, di mana Allah? Mendengar jawaban tersebut, bercucurlah air mata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lantaran beliau terharu dengan kata-kata seorang pengembala tersebut. Lalu Khalifah pun pergi bersama-sama pengembala itu menjumpai yang punya ternak itu. Ditebuskannya kemerdekaan anak pengembala itu dan lalu berkata, dengan kalimat ini, Fa inallah telah memerdekakan kamu di dunia dan semoga kalimat ini pula akan memerdekakanmu di akhirat kelak. Selanjutnya cerita tentang Al-Junaid dengan murid-murid. Beliau coba hendak menguji sejauh mana keyakinan mereka tentang perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Besoknya Abu Al-Qasim
memberitahu murid-muridnya supaya pergi ke padang Sahra yang sangat sunyi dan sepi. Guru meminta murid-muridnya masing-masing membawa anak seekor burung. Dan burung tersebut hendaklah disembelih di mana-mana saja tempat, asalkan tidak dilihat oleh siapapun. Selepas burung tersebut disembelih, mereka masing-masing diminta menyerahkan untuk dimasak dan dimakan bersama-sama. Mereka pun berangkat ke tempat yang telah ditetapkan. Pada keesokan harinya, murid-murid Abu Qasim pun datang dan membawa bersama-sama mereka anak burung yang telah disembelih, seperti yang telah diperintahkan oleh para guru-guru mereka. Abu Al-Qasim, kecuali seorang muridnya yang datang dengan anak burung yang masih hidup, tidak disembelihnya. Lalu, gurunya pun bertanya kepadanya, kenapa tidak disembelih burung tersebut seperti yang diperintahkan? Mana mungkin saya dapat menyembelih tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika hendak menyembelih burung ini, zat Allah tetap bersama saya. Ketika saya naik ke bagian atas rumah saya dapati zat Allah yang Maha Esa bersama saya. Dan jika saya pergi ke tempat yang kosong, saya dapati juga zat yang Maha Esa juga bersama saya. Mendengar jawaban muridnya tersebut, si guru pun bertanya kepada muridnya, siapakah yang dimaksudkan dengan zat itu, wahai murid? Lalu si murid pun menjawab dengan tegas, Allah. Tanpa berlengah-lengah, murid tersebut dipeluk erat-eratnya oleh gurunya. Sambil berkata kepadanya, engkau benar, wahai anakku. Selanjutnya, yaitu Ibrah. Kedua orang solih dan mulia itu telah meyakini dengan kuat akan keberadaan Allah. Yang kedua, bahwa Allah hadir dimanapun kita dan semua makhluk yang berada. Akan tetapi, di antara manusia, ada yang tidak meyakini keberadaan Allah. Di sini, yaitu kaum ateis yang tidak punya agama, yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dapat membuat keraguan pada diri mukmin yang lemah imannya. Oleh karena itu, kita perlu memahami dengan baik dalil-dalil kuat akan keberadaan Allah. Ayat-ayat Allah yang tersebar sangat luas. Dalam Quran surat Al-Fusilat, surat ke-41, ayat ke-53, yang bunyinya, sanurihim ayatina fil awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi fa in anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqul awlam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah, kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu.
Quran surat Al-Fusilat surat ke-41 ayat ke-53. Selanjutnya, dalil 1 bukti fitrah. Yang pertama yaitu fitrah manusia. Manusia sejak masih berada dalam awal ruh atau arwah telah ditanamkan benih iman, kepercayaan, dan penyaksian atau syahadah terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Surat ke-7 ayat ke-172. Benih keyakinan terhadap eksistensi Allah merupakan fitrah atau sesuatu yang bersifat kodrat. Di sini perlu diingat hadis tentang fitrah. Manusia disebut juga homo religius atau naturalir religiosa merce elias. Fitrah inilah yang menjadi daya pendorong pertama untuk mengenal dan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu berbagai macam naluri. Fitrah Allah merupakan ciptaan Allah. Surat ke-30 ayat 30. Allah menciptakan manusia disertai dengan berbagai macam naluri, termasuk yang di dalamnya yaitu naluri bertuhan, naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid karena pengaruh lingkungan. Fitrah tidak lain adalah inti dari sifat alami manusia, yang secara alami pula ingin mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya fungsi Rasul. Karena fitrah Allah dimasukkan ke dalam jiwa manusia, maka manusia terlahir dalam keadaan di mana tauhid menyatu dengan fitrahnya. Selanjutnya, karena tauhid menyatu dengan fitrah manusia, maka para nabi datang untuk mengingatkan kepada manusia dengan fitrahnya dan untuk membimbingnya kepada tauhid yang menyatu dengan sifat dasarnya. Para nabiullah diutus untuk mengingatkan manusia karena mereka akan dituntut untuk memenuhi perjanjian tersebut. Selanjutnya, dalil kedua, bukti indrawi. Yang pertama, indra manusia. Dalil-dalil yang dapat dinikmati yaitu dilihat, dirasai, dan disentuhi oleh indra. Indra yang dimaksud, indra manusia itu indra yang dapat dilihat, dirasa, dan disentuh. Selanjutnya, biasanya ini berupa kejadian luar biasa seperti mukjizat, karomah, dan maunah. Dalam surat ke-54 ayat 1 tentang terbelahnya bulan. Kejadian ini tidak diakui oleh orang-orang Mekah yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malah menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyihir mereka sehingga peristiwa itu seolah-olah hanya khayalan imajinasi mereka saja. Selanjutnya, para malaikat yang ikut perang Badar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama malaikat dengan tugas khusus. Akan tetapi mereka adalah makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali mereka tersebut menjelma dalam rupa manusia.
baru bisa kita lihat. Dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan para malaikat di tengah-tengah pertempuran. Ini arti di surat ke-8 ayat ke-9. Seorang sahabat tengah bertempur, tiba-tiba mendengar suara di belakangnya. Majulah Haizum. Lelaki musyrik di depannya mati dalam keadaan terlentang hangus oleh cambuk malaikat. Yang selanjutnya, keajaiban indera manusia. Hidup kita keseluruhannya merupakan hasil persepsi penginderaan kita. Akan tetapi, bagaimana seluk-beluk yang sedemikian luar biasa rumit, saling terkait, dan rinci dari kehidupan dapat tetap berlangsung dengan cara yang sedemikian nyata dan tanpa terputus di dalam sebuah dunia yang di dalamnya ada materi, hanya ada sebuah persepsi, yaitu hasil penginderaan. Milik siapakah seluruh informasi ini, dan siapakah pencipta dari semua peristiwa dan penguasa-penguasa segala sesuatu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bukti akal. Yang pertama, penggunaan akal. Agama mengajari kita identitas pencipta kita yang keberadaannya kita temukan melalui akal kita. Melalui agama yang diungkapkan kepada kita, kita tahu bahwa Dia itu Allah, Maha Pengasih dan Maha Pemurah, yang menciptakan langit dan bumi dari kehampaan. Meskipun kebanyakan tidak menyadari hal itu, bila mereka memandang lukisan pajangan, mereka takjub siapa pelukisnya. Lalu mereka memujinya seniman panjang lebar perihal keindahan karya seninya. Selanjutnya, pikirkan. Lihatlah sekeliling Anda dari tempat duduk Anda. Akan Anda dapati bahwa segala sesuatu di ruang ini adalah buatan. Ini maksud buatan yaitu dindingnya, lapisnya, atau atapnya, atau kursi tempat duduk Anda, gelas di atas meja, dan pernak-pernik tak terhitung lainnya. Tidak ada satupun yang berada di ruang Anda dengan kehendak mereka sendiri. Gulungan tikar sederhana pun dibuat oleh seseorang, mereka tidak muncul dengan spontan atau secara kebetulan. Yang terakhir, yaitu berjalan dengan kesadaran. Semua bukti ini mengarahkan kita ke sesuatu kesimpulan bahwa alam semesta berjalan dengan kesadaran. Consciousness, yaitu tertentu. Lantas, apa sumber kesadaran ini? Tentu saja bukan makhluk-makhluk yang terdapat di dalamnya. Sebenarnya, tidak ada satu orang pun di bumi ini yang tidak akan menerima penyataan bukti ini dalam hati sanubarinya. Sekalipun demikian, mereka masih mengingkarinya. Secara lazim dan angkuh kendati hati, sanubari mereka meyakini. Surat ke-27 ayat ke-14. Oh, maaf, masih ada satu lagi dalil kelima, bukti sejarah. Yang pertama, sejarah manusia.
Dalil histori, sejarah adalah pembuktian tentang keberadaan Tuhan, yaitu Allah. Dengan berpegang kepada sejarah, perjalanan hidup manusia dari dahulu hingga sampai saat ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keagamaan. Berjalanlah di muka bumi ini. Dalam surat ke-6 ayat 11 yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Selanjutnya, mengetahui kebesaran Allah yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Surat ke-6 ayat 102. Yang terakhir yaitu tauhid. Dalam surat ke-21 ayat ke-22 yang artinya, sekiranya ada di langit dan ada di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah memberikan izin kepada saya untuk menampilkan presentasi mata kuliah retorika dakwah. Saya akhiri presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.